Tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas bab 11 yaitu tentang anjak piutang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Rizky Alfarizi dan teman saya. Saya Kayla Zahra. Di sini kita akan bahas anjak piutang. Nah, mau ngasih tahu daftar isinya tuh ada apa aja. Di sini ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sejarah anjak piutang, yang ketiga ada pengertian anjak piutang, terus yang keempat ada peran anjak piutang dalam ekonomi, yang kelima jenis-jenis anjak piutang, yang keenam keuntungan anjak piutang, ketujuh eh, anjak piutang dengan pembayaran piutang, 8 manfaat anjak piutang, 9 mekanisme dan alur kerja anjak piutang. Lanjut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan zaman dan digital membuat perusahaan melakukan inovasi produk untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Berbagai inovasi produk dilakukan untuk dapat memuaskan para pelanggan dan kebutuhan pelanggan, kebutuhan dan permintaan secara maksimal. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah syarat dan cara pembayaran produk yang diperjualbelikan, yaitu dengan cara memberikan keringanan bagi para pelanggan dengan sistem pembayaran bertahap atau kredit. Masalah serius bagi setiap pengusaha di dunia usaha adalah masalah dana usahanya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa maju tanpa adanya dana usaha yang cukup. Ada banyak alternatif pendanaan uh, yang dapat digunakan oleh para pengusaha saat ini. Contohnya seperti kredit pada bank, modal ventura, menjual saham baru, leasing, franchising, dan lain-lain. Meminjam dana pada bank, baik pada bank swasta ataupun bank milik negara, serta bank milik daerah sudah dilakukan oleh banyak pengusaha, baik pengusaha kecil, pengusaha menengah, sampai para konglomerat. Modal ventura, leasing, dan franchising juga sudah mulai banyak dikenal luas akhir-akhir ini. Ironisnya, potensi pendanaan yang ada seringkali masih kurang dimanfaatkan oleh para pengusaha. Di negara-negara industri, sekalipun masih banyak alternatif pendanaan yang belum dimanfaatkan oleh para pengusaha. Contohnya seperti Surfdan and Bradstreet Credit Service pada tahun 1987 yang mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat masih jarang memanfaatkan teknik dari anjak piutang atau factoring. Dari 1060 perusahaan yang disurvei, hanya sekitar 7% saja yang telah memanfaatkan anjak piutang sebagai sumber dana, dan bahkan hingga sampai saat ini presentasi pemanfaatan itu belum begitu meningkat.
Usaha pajak piutang atau factoring di Indonesia berawal dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Perkembangan perusahaan ini telah lama diketahui oleh banyak individu dan para perusahaan swasta yang menyerahkan urusan penagihan piutangnya pada pihak ketiga untuk melakukan penagihan piutang. Lanjut, aku mau jelasin tentang sejarah anjak piutang. Sejarah usaha anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan sebutan factoring sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu. Pertama kali digunakan di Mesopotamia pada saat pertama kali bentuk usaha anjak piutang masih sederhana. Pihak faktor biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general factoring. Konsep factoring sesungguhnya telah dikenal pada masa kekuasaan Romawi, yaitu warga Roma yang kaya mempekerjakan orang-orang untuk mengurus rekening-rekeningnya, sehingga mereka dapat bebas melakukan kegiatan-kegiatannya. General factor kemudian berkembang di Eropa, tepatnya di Inggris, di mana perusahaan factoring sangat membantu para pedagang dari Plymouth yang memerlukan berbagai barang yang penting dari Inggris. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka sangat berkepentingan untuk menjual hasil produk mereka. Terus, bersamaan dengan hal tersebut, mereka sangat berkepentingan untuk menjual hasil produk mereka dan pergi ke Inggris untuk dikapalkan di koloni Plymouth. Untuk menyelesaikan masalah penjualan tersebut, dibuat kesepakatan bersama dengan pedagang di London yang penjualannya didasarkan atas komisi. Para pedagang tersebut kemudian disebut agen dan pengusaha factoring. Terus, pada mulanya yang banyak terlibat dalam kegiatan ini adalah pedagang kecil. Ketika perdagangan berkembang, pengusaha factoring mulai menerima barang-barang secara konsinyasi dari perusahaan tekstil di Eropa. Pada abad ke-17 di Inggris dikembangkan wool dan tersebar luas dengan berpusat di Yorkshire.
dan negeri barat. London sedang bertumbuh dengan cepat dan mewakili suatu pasar utama ketika revolusi industri di Inggris mengawali terbentuknya factoring, di mana pada abad ke-17 ini industri Inggris mengalami kemajuan yang luar luar biasa yang memerlukan banyak bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Pada tahun 1620, para imigran Inggris berdatangan ke Amerika Serikat untuk memperoleh kehidupan yang baik. Hal ini sebagai awal terbentuknya factoring. Usaha anjak piutang mulai lebih dikenal ketika perusahaan manufaktur di Inggris berusaha menjual produknya ke Amerika. Selanjutnya, usaha faktor ini semakin berkembang ketika perusahaan tekstil Inggris memerlukan jasa penilaian kelayakan atas penjualan secara kredit kepada pembeli di Amerika, sehingga peran faktor dalam hal ini adalah menentukan kelayakan suatu pembelian terhadap kemungkinan dibayarnya suatu piutang. Dalam perkembangan faktor, tidak saja memberikan jasa investigasi kredit, tetapi sekaligus membeli faktur penjualan dari perusahaan tekstil. Selain itu, faktor adalah penolong dalam kenaikan harga. Karena mengawasi pasar untuk mencegah pedagang menekan harga sesuai yang mereka inginkan. Usaha ini kemudian berkembang mulai dari Amerika Utara, kemudian ke bagian Amerika yang lain, lalu berkembang di Eropa, dan akhirnya di seluruh dunia. Demikian pula usaha yang dilayani berkembang dari yang semula hanya tekstil, kemudian di bidang usaha lain termasuk jasa. Bisnis anjak piutang modern ini berkembang ke Eropa, terutama setelah berdirinya 3 grup anjak piutang internasional. Yaitu apa aja sih 3 grup anjak piutang internasional itu? Yang pertama ada Health Overseas Corporation, Heller Group. Terus yang kedua ada International Factor Group atau IFG. Yang ketiga ada Factor Chain International atau FCI. Mereka itu 3 grup anjak piutang internasional. Terus ketiga grup ini memiliki anggota terbesar di seluruh dunia.
yaitu negara seperti Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, ASEAN, Hong Kong, dan berbagai negara lainnya. Akhir abad ke-19, para faktor mulai meninggalkan profesinya sebagai agen dan lebih berkonsentrasi sebagai pengelola kredit kliennya, seperti menjamin kredit, melakukan penagihan, serta penyediaan dana bagi kliennya. Dengan demikian, inilah saat pertama factoring modern yang dikenal dan hingga sekarang mulai berkembang. Di Indonesia, anjak piutang mulai diperkenalkan dan diizinkan beroperasi sejak terbitnya Kepres nomor 61 tahun nomor 61 tahun 1988 pada bulan Desember. Kepres 19 mengatur hal-hal yang berkenaan dengan lembaga pembiayaan, serta memperkenalkan beberapa bidang usaha baru dari lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah anjak piutang atau factoring. Keputusan tersebut juga diperkuat dengan dasar hukum lainnya, seperti Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 031 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selain kedua peraturan di atas, terdapat pula beberapa dasar hukum lainnya, yaitu yang pertama ada pasal 6 huruf 1 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Terus yang kedua ada Keputusan Presiden atau Kepres nomor 81 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Terus yang ketiga ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 468 KMK 017 tahun 1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Terus yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 PMK 012 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dan yang terakhir, yang kelima ini, Peraturan Presiden atau PP nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Selanjutnya bisa dibacakan sama rekan saya. Selanjutnya adalah pengertian dari factoring atau anjak piutang. Factoring berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang diindonesiakan dikenal dengan istilah anjak piutang.
Anjak piutang adalah penjualan piutang atau tagihan dari perusahaan kepada suatu perusahaan anjak piutang dengan potongan harga atau diskon. Anjak piutang didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien kepada perusahaan factoring. Kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada para pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa factoring, sale of accounts receivable of firm to a factor at a discounted price. The purchase of accounts receivable from a business by a factor would thereby assumes the risk of loss in return for some agreed discount. Yang artinya anjak piutang adalah penjualan piutang atau tagihan dari perusahaan kepada suatu perusahaan anjak piutang dengan potongan harga. Pembelian piutang dagang oleh suatu perusahaan anjak piutang yang dengan demikian menanggung risiko kerugian sebagai pengganti pemotongan yang disetujui. Anjak piutang didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien kepada perusahaan factoring. Kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring. Factoring dapat didefinisikan pula sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam bentuk piutang maupun promise atas dasar diskonto dari klien dengan syarat research maupun without research, sehingga hal penagihan berpindah pada perusahaan anjak piutang. Anjak piutang atau factoring sendiri adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya, jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap resiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK-013/1988 pada tanggal 20 Desember 1988. Dan dari pengertian
yang sudah dijelaskan tadi di atas, dapat disimpulkan bahwa anjak piutang yaitu usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari klien atau penjual piutang yang berasal dari transaksi dagang jangka pendek antara klien dengan customer atau pihak yang berutang kepada klien. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Materi selanjutnya ada peran anjak piutang dalam ekonomi. Kenyataan selama ini adalah masih banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnya pemasaran, akibatnya kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman, yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian target penjualan. Kelemahan di bidang manajemen menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. Kondisi seperti ini mengancam kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan. Pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan dengan naiknya volume penjualan secara cepat, telah menimbulkan masalah lain, yaitu masalah administrasi penjualan, terutama dalam mengelolaan penjualan secara kredit. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mengalami masalah piutang macet yang jelas akan sangat mempengaruhi kelancaran arus kasnya. Dengan mengatasi kendala yang dialami dunia usaha, kehadiran lembaga keuangan anjak piutang akan memberikan suatu alternatif pemecahan masalah. Melalui anjak piutang dimungkinkan bagi perusahaan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai 80% dari nilai faktur penjualannya secara kredit. Di samping itu, dengan didukung tenaga-tenaga yang berpengalaman
dan ahli di bidangnya, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit. Dengan demikian, klien dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan. Terus di sini ada juga manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak piutang dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha. Itu ada di sini ada 6 poin. Yang pertama itu ada menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua ada memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment sehingga akan meningkatkan kredit standing perusahaan klien. Yang ketiga itu ada meningkatkan kemampuan. Yang ketiga itu ada meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien. Karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Terus yang keempat itu meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Terus ada yang kelima, ada menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Resiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. Terus yang terakhir, manfaat yang terakhir itu adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Terus next-nya bisa dilanjutkan oleh konsep. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari anjak piutang. Yang pertama yaitu berdasarkan pelayanannya. Yang kedua berdasarkan penangguhan risiko. Yang ketiga berdasarkan perjanjian. Dan yang keempat atau terakhir berdasarkan lingkup kegiatan. Jadi fasilitas dari anjak piutang yang dapat ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama berdasarkan pelayanan. Pelayanan ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama full service factoring, yaitu di mana anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan. Yang kedua adalah bulk factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo
pada para nasabah tanpa memberikan jasa-jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Lalu yang ketiga ada maturity factoring. Pembiayaannya pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Lalu yang keempat ada finance factoring. Ajak piutang jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Penyediaan pembiayaan dana tunai pada saat penyerahan faktur pada perusahaan factoring sampai sejumlah 80% dari nilai seluruh faktur sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan atau limit kredit. Klien tetap harus bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang dan penagihannya, termasuk menanggung resiko tidak tertagihnya piutang tersebut. Lalu tadi yang jenis-jenis yang kedua yaitu berdasarkan resiko. Jenis berdasarkan penanggungan resiko ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama with resource factoring yang berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan nanjak piutang merupakan sebuah ancaman resiko. Dalam perjanjian with resource, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan nanjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan nanjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab atau resource pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari para customer. Uang muka proporsi tertentu kepada klien atas piutang atau faktur yang diserahkan. Lalu yang kedua ada without resource factoring, yang dimana perusahaan nanjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh para klien. Namun dalam perjanjian anjak piutang saat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk resource. Ini salah satunya adalah untuk menghindarkan ketagihan yang tidak dibayar karena pihak klien ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian kepada nasabahnya. Dengan demikian, customer berhak untuk mengembalikan barang yang telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran piutang. Dalam hal tersebut, kasus demikian, perusahaan factoring dapat mengembalikan tagihan tersebut kepada para klien. Lalu jenis anjak piutang yang ketiga yaitu berdasarkan perjanjian.
Di sini terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada disclose factoring. Ini maksudnya pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut sudah jatuh tempo, perusahaan anjak piutang yang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, di dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktur ini telah dialihkan kepada para perusahaan anjak piutang. Lalu yang kedua ada undisclosed factoring, yang dimana transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko. Lalu jenis anjak piutang yang keempat yaitu berdasarkan lingkup kegiatan. Jenis ini juga terbagi menjadi dua, yaitu domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Lalu yang kedua ada international factoring. Kegiatan anjak piutang ini untuk transaksi ekspor dan impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor factor dan import factor. Berikut adalah contoh-contoh perusahaan anjak piutang yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Aditama Finance. Aditama Finance ini adalah sebuah perusahaan pembiayaan yang hadir untuk menawarkan produknya berupa solusi anjak piutang dan sewa guna usaha atau finance lease. Yang kedua yaitu SG Finance. Perusahaan ini awalnya hanya melayani dan truk untuk dana di sektor perkebunan, infrastruktur, dan di sektor pertambangan. Saat ini SG Finance berkembang menjadi perusahaan anjak piutang dan juga consumer finance. Lalu yang ketiga ada PT IFS Capital Indonesia yang memberikan penyediaan jasa di bidang leasing untuk berbagai usaha kecil dan menengah di Indonesia dan juga di bidang anjak piutang. IFSI ini sekarang telah menyediakan jasa-jasa bagi para importir dan eksportir di Indonesia. Lalu yang keempat dan terakhir
PT Tifa Finance. Perusahaan ini berfokus dan bergerak di sektor atau bidang sewa guna usaha, ajak piutang, serta pembiayaan konsumen. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada keuntungan ajak piutang. Menurut Kasmir tahun 2014 dalam kegiatan ajak piutang akan memberikan suatu akan memberikan atau memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Yaitu yang pertama itu bagi perusahaan memperoleh keuntungan bagi perusahaan yang pertama itu ada memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Terus yang kedua, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitur. Terus yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Terus yang kedua, di sini yang kedua itu ada bagi kreditor atau klien. Tadi kan udah disebutin buat perusahaan. Sekarang aku mau nyebutin bagi kreditor. Yang pertama itu ada mengurangi resiko kerugian dengan tagihan piutangnya. Terus yang kedua, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut atau berantakan. Terus yang ketiga ada memperbaiki kegiatan usaha. Terus yang keempat itu dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan ajak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Terus di sini ada yang ketiga, dari keuntungan ajak piutang adalah bagi debitur. Memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu, sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Selanjutnya adalah perbedaan ajak piutang dengan pembayaran piutang. Perbedaan utama antara ajak piutang dan pembayaran piutang terletak pada aliran uang. Dalam ajak piutang,
perusahaan atau individu mendapatkan uang tunai segera dari perusahaan anjak piutang. Sementara dalam pembayaran piutang, uang masuk ke perusahaan dari pelanggan atau debitur. Selain itu, factoring juga melibatkan penjualan piutang kepada pihak ketiga. Sedangkan pembayaran piutang memanfaatkan hasil dari penjualan produk atau layanan. Lalu selanjutnya ada manfaat anjak piutang. Selanjutnya yaitu manfaat anjak piutang. Yang pertama, memperlancar arus kas perusahaan. Manfaat pertama perjanjian anjak piutang adalah memperlancar arus kas perusahaan, baik secara nyata ataupun di atas laporan neraca. Jika memakai jasa factoring, perusahaan anjak piutang akan membeli seluruh invoice piutang Anda. Dengan demikian, Anda akan mendapat pembayaran hutang lebih cepat dari debitur. Lalu yang kedua, memindahkan resiko ke pihak anjak piutang. Piutang merupakan salah satu jenis aset lancar yang bisa berubah jadi tak lancar jika penagihannya macet. Saat hal ini terjadi, arus kas perusahaan bisa tersendat sehingga operasional pun terhambat. Dan anjak piutang adalah salah satu solusi guna menghindari kejadian tersebut. Dalam proses perjanjian anjak piutang, Anda akan memindahkan risiko gagal tagih ini kepada perusahaan anjak piutang pilihan Anda. Lalu yang ketiga, mempercepat proses produksi. Manfaat ketiga anjak piutang adalah proses produksi berjalan semakin cepat. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real Anda akan semakin besar. Dan kas ini dapat Anda manfaatkan untuk menambah kapasitas produksi perusahaan. Lalu yang keempat, mengalihkan tugas penagihan. Selain risiko kredit macet, kadangkala perusahaan tidak punya waktu untuk melakukan penagihan piutang. Dengan menggunakan atau adanya jasa perusahaan anjak piutang, perusahaan tidak perlu lagi disulitkan oleh proses penagihan, sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa factoring pilihan. Lalu berikutnya, meningkatkan efisiensi administrasi. Salah satu manfaat anjak piutang lainnya yaitu adalah bisa membantu meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan Anda, karena perusahaan Anda tidak perlu lagi mengelola proses penagihan piutang. Dan nantinya perusahaan anjak piutang akan melakukan penagihan piutang tersebut secara profesional.
Dan yang terakhir, menghindari utang. Pajak piutang tidak termasuk sebagai utang perusahaan karena ini adalah merupakan penjualan aset. Eh, dan oleh karena itu, perusahaan tidak perlu lagi untuk memikirkan pembayaran bunga ataupun pengembalian utang. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Oke, next itu ada mekanisme dan alur kerja anjak piutang. Perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan mengajukan piutang ke perusahaan factoring. Yang ketiga, perusahaan factoring menganalisis risiko dan nilai piutang. Terus yang keempat, jika disetujui, factoring membayar uang muka biasanya 70-80% dari nilai faktur. Terus yang kelima, factoring mengambil alih penagihan kepada debitur. Yang keenam, setelah debitur melunasi, sisa dana dikembalikan ke kreditor, dikurangi biaya administrasi dan fee. Nah, di sini materi terakhir dan aku mau ngejelasin kesimpulannya. Cuman kita nggak masukin ke dalam PPT buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu anjak piutang factoring merupakan salah satu bentuk pembiayaan modern yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan bisnis, terutama bagi perusahaan yang melakukan transaksi secara kredit. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat menjual piutang usahanya kepada perusahaan anjak piutang untuk memperoleh dana tunai lebih cepat. Dengan demikian, anjak piutang tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, tapi juga sebagai solusi manajerial dalam pengelolaan piutang dan administrasi kredit. Terus praktek anjak piutang sendiri telah dikenal sejak ribuan tahun lalu, mulai dari peradaban Mesopotamia hingga berkembang pesat pada masa Romawi dan Inggris. Perkembangannya semakin kuat seiring meningkatnya aktivitas perdagangan internasional, hingga akhirnya diterapkan secara luas di berbagai negara termasuk Indonesia, yang mulai mengatur dan mengizinkan operasional anjak piutang secara resmi melalui Kepres nomor 61 tahun 1988. Hal ini menunjukkan bahwa anjak piutang memiliki landasan historis dan legal yang kuat. Dalam konteks ekonomi modern, anjak piutang memberikan peranan strategis. Perusahaan dapat
memperoleh pembiayaan hingga 80% dari nilai hutang, yang sangat membantu memperbaiki arus kas, mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank, serta meminimalkan resiko gagal bayar. Selain itu, perusahaan anjak piutang menyediakan layanan penagihan dan pengelolaan piutang secara profesional, sehingga memudahkan perusahaan untuk fokus pada aktivitas inti bisnisnya. Jenis-jenis anjak piutang yang beragam, mulai dari berdasarkan layanan, penanggungan resiko, perjanjian, hingga lingkup kegiatan, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional. Hal ini menjadikan anjak piutang sebagai instrumen keuangan yang adaptif dan dapat diterapkan di berbagai sektor usaha. Manfaat anjak piutang tidak hanya dirasakan oleh kreditor atau perusahaan penjual piutang, tetapi juga oleh perusahaan anjak piutang dan debitur. Kreditor memberikan kemudahan administrasi, mengurangi resiko kerugian, serta dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk kegiatan produktif lainnya. Perusahaan anjak piutang memperoleh pendapatan dari biaya administrasi dan layanan, sekaligus berperan sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan permasalahan kredit. Sementara itu, bagi debitur, keberadaan pihak ketiga yang mengelola penagihan mendorong kedisiplinan pembayaran karena muncul rasa tanggung jawab dan dorongan moral untuk membayar lebih tepat waktu. Secara keseluruhan, anjak piutang menjadi solusi finansial yang efektif, efisien, dan saling menguntungkan bagi seluruh pihak. Dengan perkembangan zaman dan digitalisasi, layanan anjak piutang terus berinovasi untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis, stabilitas keuangan perusahaan, serta pertumbuhan perekonomian secara lebih luas lagi. Mungkin segitu aja dari kelompok kita. Bila ada salah kata atau keterbatasan dalam presentasikan, atau mungkin ada kendala lainnya seperti lagging atau lainnya, mohon dimaafkan. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kasih Teguh. Ya, sama-sama Kai.